ada. Ya udah Makanya buka saya nanya. lah. Ya, Itu buka dulu, Matius buka dulu. 9. Dengar dulu. Matius 9 itu ada linknya lagi yang lain. Dia ada di Markus, ada di Lukas. Ya, gitu. silakan Jadi buka. itu bukan Markus berapa? Iya, saya udah Ya, saya udah Markus kasih berapa? tahu. Jadi Markus ada di Markus 2 ya. Nomor Ya, bentar. hmm. Markus 2 ayat 10. 5. Ayat 5. Dari mulai ayat 5 ya. Ya, ketika Sampai Yesus ayat melihat iman 7. mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Diampuni juga nya. Iya. Saya pikir berubah menjadi kuampuni lagi. Dengar dulu. Nah, ya. Kata diampuni itu, kenapa jadi masalah buat kamu? Loh, kamu bisa nggak membeda diampuni Kenapa? dengan kuampuni? Kenapa jadi masalah? Bisa nggak kamu membedakan? Bukan Artinya masalah. apa? Kamu Artinya mengerti sudah nggak, Mbak, diampuni. konteks bahasa? Konteks Nora, bahasanya menjabarkan Nora, diampuni dengar dengan dulu kuampuni. dong. Bagaimana mungkin diampuni sama dengan kuampuni? Udah, boleh saya ngomong? Kok bahasa Indonesia kau waktu SMP SMA berapa sih? Sabar dong ya, gak usah marah-marah ya. Itu sama artinya dengan sudah diampuni. Nah, siapa yang Sudah. mengampuni? Siapa yang mengampuni? Yesus, yang mengampuni Yesus. Di mana Jadi di situ dengan tertulis Yesus? Di mana? Kan bukan Noora. Berarti Yesus yang mengampuni dong. Di mana? Ya kan? Loh, itu Mana? Yesus yang ngomong, lihat. Ayat Coba baca 5 di situ. 12-nya. Ketika Dan Yesus orang melihat itu pun iman bangun, mereka. Dengar. segera mengangkat Dengar dulu. tempat tidurnya dan pergi Dengar keluar di dulu. hadapan Nora, orang itu. Nora. Sehingga mereka semua Nora. takjub lalu memuliakan Allah. Nora, dengar. Mereka takjub memuliakan Allah apa memuliakan Yesus? Ketika dia sudah menyembuhkan orang lumpuh ini, yang mereka muliakan ini Allah atau Yesus. Jangan kau nipu lah. Aduh, datang penipu kedua. Buka mute-nya way maker. Ya heran ya, mereka hanya mengambil satu. Giliran kita Jangan ngambil di satu, mute dong. Jangan kau di bilang mute comot-comot. dong ya. Baca sampai Kita 12. diskusi dengan baik. Jangan Sampai 12 jangan di kau mute. baca. Yang Ya. dimuliakan di sini. Dengar. Yang dimuliakan di sini Dengar dulu, Allah dengar atau Yesus? Jawab aja lah. Boleh gantian nggak ngomong? Ya, Allah Boleh atau Yesus? gantian nggak ngomong? Boleh gantian Allah ya? atau Yesus? Ya. Nah, di Markus 2 ayat 5 saya 12 bacakan kau ya. baca dulu, Ketika 12 itu kau Yesus baca. dengar dulu, jangan ngotot-ngotot ya. Turun kau. Markus 2 ayat 5 kan. Saya sudah bilang jangan kau comot. Baca satu perikop. Satu sekop. Kalau perlu satu Giliran ampul kita, kau baca. mereka suruh kita baca satu sekop dan mereka comot-comot. Giliran kita ya, contoh ya, ajaran Yesus Lukas 14:26. Noora, jangan kau comot-comot, baca satu perikop. Nah, aku bilang baca satu perikop sampai 12. Ya tunggu dulu, mereka hanya mengambil poin nomor 5. Yang dimana ternyata ketika Yesus melakukan mukjizat itu, mereka memuliakan Allah. Karena mereka tahu bahwa apa? Ada manusia yang diutus. Itu loh. Masa itu saja nggak paham sih? Yesus menerima berkuasa untuk mengampuni. Bukan berarti Yesus yang mengampuni. Dia menerima kuasa dari Bapaknya. Dan mengatakan bahwa dosa orang lumpuh itu diampuni oleh Bapaknya, oleh Tuhannya. Makanya mereka di situ takjub dan memuliakan Allah. Simpel sebenarnya. Cuman kalian membuatnya ribet. Karena apa? Karena kalian memaksa manusia ini jadi Tuhan. Kalian ini terlalu mengikuti hawa nafsu kalian sendiri. Manusia kalian jadikan Tuhan. Kan botol kayak begitu. Yesus saja nggak bisa menciptakan manusia. Hanya membangkitkan doang. Elia pun membangkitkan. Sebelum Yesus membangkitkan orang mati, Elia pun sudah membangkitkan orang matinya. Jadi apa hebatnya membangkitkan? Itu masalahnya. Bahkan tulang belulang Elisa saja, kalau disentuh kena mayat, bisa bangkit juga. Masa kau nggak tahu ceritanya itu? Baca di Raja-Raja. Lucu. Di situ poinnya berarti kuasa yang diterima Yesus ini ada dari Bapa. Makanya dia bilang diampuni, bukan kuampuni. Paham? Sebenarnya simpel ya. Hai anakku, dosamu telah diampuni. Tetapi di situ ada duduk dan beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Yang menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?
Nah, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak mengampuni dosa, berkuasa mengampuni dosa. Nah, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidur, pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Di mana memuliakan Yesus? Minum dulu Kak, minum dulu Kak. Bongok Kan orang minum dulu Kak. efek belum sarapan, lagi dimasak mamaku dulu sarapannya. Minimal minum Iya, baru Bang. tuh, minum biar seger. Iya, Minum Bang dulu, Kak, minum, Gading. Bang Gading, monitor Bang Gading. Ya, oke, siap. Iya, Bang Gading. Agama apa Bang Gading? Agama Islam mu'alaf. Oh ya, ada yang mau disampaikan Bang? Yesus bukan Tuhan. Benar, Yesus memang bukan Tuhan. Dia utusan. Ya, makanya saya mu'alaf. Iya, Itu Masya pernah Allah. saya terangkan. Bahkan saya diturunkan. Waktu itu bukan diturunkan, kena pelanggaran. iya, Makanya saya minta Iya, ganti kena akun, pelanggaran. saya minta ganti akun. ya. Makanya saya terangkan waktu itu, hoten di Indonesia ini dibodoh-bodohin, itu bawaan penjajah. Makanya saya balik ke Islam. Dulu juga orang tua saya Muslim sebenarnya. Saya tertipu, saya dikasih hadiah, dikasih apa itu, suruh masuk hoten lah. Ternyata sejarah hoten itu masuk ke Indonesia itu bawaan Belanda, bawaan penjajah. Makanya kita dibodoh-bodohin. Sampai sekarang hoten itu tetap menjajah di daerahku, Bang. Ini saya jelaskan, Bang. Maaf ini ya. Kita sini diskusi dulu. Sebentar Bang, kita mau diskusi hotel sama Bang hotel Gading, ya izin Bang Gading, mohon maaf, Ya, saya potong dulu sebentar ya Bang Gading. Siap. Ya, mohon maaf saya Siap, turunkan siap, Bang siap, Gadingnya. siap. Saya rasa di sini narasumber sudah cukup Bang Gading ya. Mohon maaf, ada Bunda sama Bang Dia udah cukup. Terima kasih Bang Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kenapa diturunin? Kenapa Oke, diturunin? Waymaker diam dulu. Saya ngatur. Iya, satu-satu, jangan ngotot ya, satu-satu aja. Iya. Jangan Waymaker, dengar peraturan kami ya. Anda ketika Bunda Noora lagi ngomong, Anda diam dan cerna dulu apa yang dibicarakan sama Bunda Noora. Ketika Anda tidak mau dengar peraturan diskusi kami, maka kami turunkan. Oke? Oke, silakan. Ya, Markus 2 kita bahas. Oke, kita bahas ya. Jadi kita itu harus bahas dari awal, Noora, ya. Loh, tadi Ayat ini- saudaramu nggak mau bahas dari awal. Dengar, Dia hanya mengambil dengar. poin, diberi kuasa doang. Udah, Gitu loh. boleh gantian ngomong ya. langsung Jangan, diam, jangan, bukan gereja. jangan ini. Iya, langsung diam dulu, dengarkan terus lanjut lagi gitu satu-satu. Oke. Nah, jadi saya di sini ngasih tahu bahwa ya yang kalian tunjukkan Matius 9 ya ayat 2 sampai 3 itu ada sambungannya di Markus 2 ayat 5 sampai 7. Terus juga di Lukas 5 ayat 20 sampai 21. Di sini Tadi dibilang Matius bahwa 9 itu, dengar dulu. Matius 9 kenapa nggak Saya lagi 8 ngomong loh. dibaca? Saya lagi ngomong. Saya lagi Matius ngomong 9 kenapa dipotong? 8-nya nggak dibaca? Coba kau baca dulu Matius 9 nomor 8, sambungan apa? Jelas nomor 8-nya udah poinnya. Iya, Coba satu kau baca perikop dulu lah nomor bacanya. 8. Jangan cuma tanya. Kalian, Sambungan itu. saya Berarti tadi- itu belum selesai ceritanya. Saya lagi ngomong, kamu motong saya. Saya sedangkan coba saya ngomongnya, Matius harus 9 menghargai nomor kamu ngomong. Coba Matius 9 nomor 8. Dengar Matius dulu. nomor 8. Kita harus bahas ini ya Matius 9 sesuai nomor 8. dengan kitab Baca dengan Matius kitabnya. 9 Dengar, nomor 8 dulu. harus berurutan. Noora, kamu jangan data Matius 9 nomor 8. jangan nyuruh-nyuruh. Lah, Nyuruh-nyuruh terus kamu naik ngapain di sini? HP
sih? Lucu kau. Boleh Matius 9 nomor 8. Dia bilang katanya ada sambungannya. Itu cerita udah Jangan di mute dong, jangan di mute dong. Saya nggak pernah mute kalian loh. Kalau kalian naik ke Komal saya ya, jangan di mute. Ya, Siapa yang mau naik? dengar. Ya, ya. Siapa yang mau naik? Boleh saya ngomong? Kau itu. Boleh saya? Kak Nora. Bentar, ya. Aghata, mentang-mentang aku ganteng, jangan kau caper di sini ya. Mohon maaf. Itu Aghata. Iya si Aghata itu. Ya Aghata itu. Apalah kau nih, mentang-mentang aku ganteng. Saya nggak pernah mau naik ke room kau. Caper pula kau di sini. Jangan gitulah. Yang baiklah kau diskusi. Ada aku di sini caper-caper kau di sini. Lanjut gak? Bukan, saya tidak pernah naik ke room kau. Kau nomor 8, kau bilang sambungan. Hei, kalau yang namanya sambungan itu belum tuntas ceritanya. Tapi Matius 9 nomor 8, kau kenapa nggak mau buka Matius 9? Kita bahas Matius 9. Itu data yang dikasih saudaramu. Matius 9 nomor 5, katanya Matius 9 nomor 5, segala kuasa manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi yang nomor 8-nya kenapa nggak kau baca? Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Berarti Yesus menerima kuasa apa enggak? Waymaker, coba jawab dulu. Yesus menerima kuasa apa enggak? Buka mute-nya. Iya, Pikir-pikir bukan itu. juga kau. Buka room. Jangan dipotong ya. Saya akan bacakan Matius 9 ayat 2 ya. Oke, Di baca situ dulu sampai dibilang, habis ya. Dari satu. Oke, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka Yang punya, berkatalah ayat 3. Boleh saya ngomong ya? Ya, Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Di sini, Noora, saya kasih tahu ya. Orang dengar dulu. Kenapa saya nggak boleh? Saya nggak boleh kasih tahu. Baca dulu. Kenapa disuruh-suruh saya? Saya boleh nggak Baca kasih dulu. narasi? Kalian boleh bernarasi, saya nggak boleh bernarasi. Begitu maksudnya. Diskusi apa ini kalau nggak boleh? Iya, setelah selesaikan dulu, selesaikan baca dulu. Dengar ya. Saya punya pendapat. Kenapa kalian mau tutup mulut saya? Kenapa? Bukan menutup Saya mau kasih tahu. Dibaca dulu. Dengar. Kamu harus mengerti. Saya akan kasih Baca pengertian. sampai akhir. Dengar. Baca sampai akhir biar kita dapat poinnya. Jangan di mute dong. Jangan di mute. Saya bukan Aghata. Jangan di mute ya. Jangan di mute. Dengar. Noora, kamu harus bisa menerima orang berpendapat. Saya menerima Jangan pendapatmu saja. Jangan pendapat. Baca sampai terakhir, weh. Kau dengar? Jangan di mute saya jangan di mute dong. Saya jangan di mute. Diam dulu. Diam dulu. Saya akan terima narasi kau, penjabaran kau kalau kau baca sampai akhir, karena poinnya juga ada di terakhir. Kau bernarasi. Saya akan terima kau bernarasi. Tapi kenapa kamu tidak mau terima narasi saya? Kau silakan bernarasi, Ya. tetapi Baca dulu. Dengar. Di ayat 3 saya mau jelaskan ini poinnya. Makanya kalian harus dengar. Ini ada poin. Nggak ada poinnya di situ. Ini ada poin. Jangan. Oke, sebentar. Gregory, di ayat terakhir. Kenapa Diam dulu, kau diam tidak dulu, membaca diam dulu. ayat terakhirnya 8? Oke. Gregory, kamu bisa diem nggak? Saya lagi Enggak, gini, ngomong sama Noora. Waymaker, gini, Gregory, gini, diem dulu. Walaupun Diem dulu. Anda Saya mau kasih tahu. Dengar. Saya mau sebentar. Sabar. Walaupun Anda membawakan pendapat, setidaknya tafsiran dari siapa? Pendapat dari siapa? Dengar. Jangan kau tafsirkan sendiri dulu kali. Saya membaca ini apa adanya, ya. Karena saya baca ini apa adanya. Dengar. Noora. Saya terima. Tuh kan, saya ngomong kalian pada ngomong. Kenapa kalian pada panas? Kenapa pada panas kalian? Saya nggak panas. Kau kenapa nggak mau baca sampai terakhir? Itu masalahnya.
Kau baca sampai terakhir. Jangan Kami di tidak mute ada. dong, Kau Gregory, baca jangan sampai di mute terakhir. dong. Kamu nggak adil Baca begitu sampai caranya. terakhir. Jangan Ya, di baca sampai mute ya. terakhir. Dengar, Baca sampai saya terakhir. punya poin, Noora. Saya punya poin. Kamu harus Oke. mendengarkan ya. Ya, Maka berkatalah silakan. beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Di sini poinnya. Jadi apa? orang Taurat itu tahu bahwa kalau Yesus berkata dosamu sudah diampuni, hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Oke, baca Ahli nomor Taurat 8. tahu. Sudah Dengar selesai, kan? dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu. Hanya Allah yang bisa. Dengar Ya, dulu, Noora, terus. Noora. Oke, terus. Noora ini, Noora Ya, dengar. teruskan. Jadi Kita di situ teruskan. diketahui Iya, bahwa teruskan. Yesus itu dianggap menghujat Allah karena dia sudah mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa hanya Allah. Makanya dianggap Yesus itu bahwa dengan mengampuni Jangan dosa, di-mute, dia jangan menganggap dirinya adalah Allah. Nah, Menganggap pertanyaan saya, dirinya Yesus adalah Allah Allah. atau tidak? Paham? Yesus itu Allah, Allah atau tidak? Yesus Allah, Yesus Allah. Dia Oneness adalah kau, firman. udah selesai. Dia firman Oneness yang kau. menjadi, dengar, nggak ada oneness saya nggak ada Kau oneness. berdebat Firman, sama dengar, si dengar. binatang. Oneness. Dengar kau. Dengar kau. Dengar. Yesus adalah firman. Dengar. Nora. Dia dari ortodoks. Nora, Nora, nggak bisa dengar. Ketakutannya. Ternyata dia oneness. Ketakutan kau. Karena dia mengatakan Yesus itu Allah. Udah, Yesus Betul, adalah betul. Dia Allah. mengatakan Dia Yesus itu adalah Allah. firman Allah. Dia adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yesus adalah firman Allah. Ya. Firman Allah, dia adalah firman Allah. Dengar Noora. Kamu sudah stuck di situ. Ya kan? Sudah Bahwa selesai, Yesus adalah Allah. Yesus mengaku. Oke, iya. Yang nggak apa-apa, Yesus Allah nggak apa-apa ya. Gantian. Nomor 8. Maka Yesus orang mengampuni banyak yang dosa di situ. Dengar, Yesus saya belum selesai. sabar. Saya belum. demikian itu kepada manusia. Sabar. Pertanyaan saya, yang memberi kuasa kepada Allah Yesus siapa? Saya belum selesai ya. Dengarkan. Tidak ada. Dengar kau. Dengar ya. Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Paham kalian? Hah? Jangan korek-korek kitab Kristen kalau kalian tidak mengerti ya. Sabar. Kalian itu tidak mengerti. Oneness. Tidak ada yang memberikannya. Tidak ada yang memberikannya ya. Yesus dan Udah Oneness. Aghata, udah Aghata. Terima kasih Aghata ya. Yesus. Saya tidak pernah masuk room kau, maaf. Saya tidak pernah masuk room kau Aghata. Dan saya tidak pernah mau masuk. Niat mau masuk tidak pernah. Shalom, selamat pagi. Pagi. Tadi ya, Pagi. si Aghata kenapa tidak mau larikan ke nomor 8? Karena ternyata kalau memang Yesus Maha Kuasa mengampuni dosa, dia ternyata mengampuni pun dosa manusia karena menerima kuasa dari Allah. Nah, Aghata tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu juga. Dia oneness sudah. Kalian serahkan rekaman ini kalau ada yang merekam kepada Mikana, putarkan. Ternyata Aghata oneness. Ya silakan semua. Astagfirullahaladzim. Paling Kak Noora paling dia bilang begini, bidak tahu. Ya kan saya lihat loh, mereka berdiskusi. Kalau Waymaker naik, sebaiknya jangan diterima karena dia pendebat yang tidak ada lawan. Dia pendebat Siapa? yang tidak ada lawan. Waymaker tadi itu dia tidak ada lawan, sebaiknya jangan Loh, kenapa diterima. saya suruh baca nomor 8 dia nggak mau? Nggak ada lawan. Dia ngerocos, dia tidak mau. Saya bilang gini, oke, sekarang udah selesai narasimu kan? Bahwa Yesus itu adalah Allah itu juga. Dia kan mengatakan Yesus itu adalah Allah. Nomor 8-nya, maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah. Nah, memuliakan Allah. Dia mengatakan Yesus itu adalah Allah itu juga. Oke, berarti memuliakan Yesus yang telah memberi kuasa sedemikian itu kepada manusia. Pertanyaan saya, Yesus yang ada Allah itu juga memberi kuasa kepada Yesus. Berarti Yesus memberi kuasa kepada Yesus gitu. Suma. Dia menjelaskan apa Bukan yang gak ada ada di lawan. Alkitab. Dia tidak mau baca Dia- nomor 8. Kenapa dia tidak mau baca nomor 8?
Kenapa? Dia lebih tahu daripada Anda. Dia Saya tanya, menjelaskan kenapa dia sesuai tidak dengan membaca nomor 8? Alkitab. Dia bilang poinnya nomor 3. Pertanyaan Dia saya, mau- kenapa nomor dia 8-nya mau- kok nggak mau baca? Dia belum selesai baca sampai ke sana, udah Bukan belum selesai, dia tidak mau. Dia tidak mau, katanya Bukan poinnya dia cuma tidak nomor 3. mau. Isi Alkitab Dia itu dia lompat pasti lagi, udah, dia Bin. pasti menjelaskan. Kau di sini mau menanggapi atau cuman kau mau berapa? Mengangkat namanya, kau mengangkat namanya, kau turun aja kau. Jilat itu pantatnya si siapa itu? Halo, Si Aghata. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Ini Bunda, saya mau bertanya. Mohon maaf, apa agama saya Islam? Cuman sering-sering saya nonton debat-debat seperti ini, ujungnya itu tidak ada. Selalunya begini, ribut dan ribut. Ujungnya ada bang, kalau kita mau jujur bang. Turun aja kau, nggak penting di sini. Ujungnya ada, kalau mereka mau jujur. Sayang mereka nggak mau jujur. Kita diajarkan untuk jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Dia tidak mau jujur. Kalau dia seandainya jujur, diampuni dengan kuampuni, apa bedanya? Masa dia bilang diampuni dengan kuampuni sama? Kan dodol, berarti nggak jujur. Bukan nggak jujur, berarti bongol. Gitu loh. Aduh. Masa apa? Bang, kalau mau nyamar-nyamar tuh yang profesional sedikit bang ya. Jangan tanggung-tanggung kalau nyamar-nyamar. Yang pintar dikit lah, biar kami ini bisa tertipu. Nyamar pun setengah. Tadi mah nggak diturunkan, kita mau lihat dulu dia, mau ngetes dia dulu. Ya bang, bisa dia ya? Iya, biar aku makan dia. Biar kita malukan dia dulu. Saya melihat rum-rum perdebatan seperti ini dan ujung-ujungnya kalau mau bagus harus jujur. Oh iya, betul. Iya, enak. Enggak, lain. Nah, biarin aja dulu. Dia tidak mau jujur. Itu masalahnya. Kristen ini kalau jujur bagus di diskusi. Saya nggak mau jujur. Tidak apa-apa Kak Noora, kita dengarkan aja apa ini. Ya silakan. Kalau dia muslim, silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, Ya silakan bang, waalaikumsalam. iya begini, saya Islam, jujur saya Islam, 100%. Iya terus? Begini, yang letak selisih paham antara Islam dan Kristen itu cuman masalah Yesusnya. Di Islam kita mengakui Yesus itu adalah nabi utusan, sedangkan mereka mengakui bahwa Enggak Yesus bang, sebentar adalah bang, Tuhan. sebentar bang, sorry bang, saya potong dulu bang. Sebentar bang, Ya. sebentar. Pertama letaknya itu di Allah. Mereka menggunakan kalimat Allah, itu yang harus anda pahami itu. Lanjut. Iya, cuman saya lihat begini, perdebatan ini selalunya bertengkar terus. Kalau mereka mau jujur nggak akan bertengkar loh bang. Iya, saya paham. Ya udah, Bunda, jadi saya masalahnya paham. apa? Poinnya ke Islam apa ke Kristen bang? Poinnya apa? Intinya apa bang? Begini, dengan debat seperti ini, apa yang kita dapatkan sebenarnya? Bisa Banyak memualafkan yang mualaf mereka loh kan? bang. Ya, Oke. Banyak yang mualaf. Banyak sudah banyak yang mualaf. Banyak Ya, mualaf. sudah. Ya, kamu nggak Iya, tahu, sudah. makanya Kalau tengok begitu. YouTube bang. Coba kamu tengok Hampir 100 YouTube. lebih. Alhamdulillah Bentar, kalau izin, Bang sudah Greg. banyak yang debat Nah, gara-gara ini. Cuman rata-rata yang saya lihat mereka Bang, juga abang ngotot tahu ada dengan perdebatan ngibul-ngibulnya begitu. Enggak tahu Siapa yang ngibul? Kami ngibul. baru TikTok berapa lama Ya. bang? Berapa lama? Kami Bang? ngibul. Bukan, mereka juga itu oten ngotot dengan ngibul-ngibulnya. Ya udah, Walaupun kan sudah kita dikatakan mirip seperti Bang. Sekarang ini, saya tapi tanya dia sama susah Abang. memahami. Ketika baginda Rasulullah berdakwah itu bagaimana bang? Langsung semuanya masuk Islam bang? Iya betul Bunda. Ya udah bang, Betul. masalahnya bedanya ya penghujatan kepada Islam itu banyak kan di dunia maya begini bang, bukan dunia nyata. Kalau dunia nyata udah kelar mereka bang. Tapi alhamdulillah Bunda, kalau dengan debat seperti ini ada yang masuk, alhamdulillah. Ya udah makanya abang jangan dulu langsung seperti itu bernarasi bang. Udah hampir 4 tahun saya di sini bang. Begini bang DMS. Kalau abang baru main TikTok, baru lihat dunia diskusi lintas agama seperti ini, abang nyimak aja dulu. Abang lihat nyimaknya itu bukan sehari 2 hari bang. Iya sih, cuman saya lihat cuma kan abang- perbedaannya itu sering ngotot juga mereka. Bukan, kita nggak permasalahkan hasil dari apa yang kita lakukan di sini, enggak.
Tapi perjuangan teman-teman yang harus abang perhatikan, dan bagaimana penghujatan kawan-kawan Kristen terhadap agama kita. Kalau memang abang benar-benar Islam loh ya, aku pakai. Abang coba ke roomnya si siapa itu sekarang bang? Barusan saya tengok tadi, si Kiamat membahas tentang hajar aswad yang katanya bentuknya seperti vagina. Coba ke sana dulu. Coba kayak abang, gitu. Coba lah, bagaimana lah menurut abang? kalau memang abang benar Islam loh ya, abang dengarkan di sana bagaimana. Barusan itu di situ ada Metatron. Ayat itu dipelintir oleh mereka. Apa yang harus kita lakukan? Diam, nggak usah ikut nimbrung begitu, jangan bang. Jadi aku sarankan abang, kalau abang ini kan baru berapa nih? Baru 23 orang pengikutnya. Baru 23 bang. Akun saya sudah 21.000 bang. Saya bukan saya fake juga bang. kemarin Tapi aku tengoklah nih coba. contoh nih ya, seperti sini yang naik nih. Abang ini baru, Bakso. gitu loh. Abang ini Tengok bakso nih 221. Disuruh Saya pakai, sudah nggak- lama nggak main bisa. TikTok abang. Saya sudah lama main TikTok. Cuma pengikut saya hapus. Sama bakso. Kok pengikut dihapus? Gimana ya kau pengikut dihapus? Saya hapus, saya punya pengikut. Udah gini aja bang. Kalau abang nggak tahu kondisi, abang baru, abang nggak ngerti Dia apa yang melakukan terjadi di bakso. sini. Jangan Diam dulu, digas. Pak. Ini mas. Diam dulu, Kak. Kok diam Kau. dulu lah. Aduh, ini kawan-kawan ini gimana sih? Kalian kalau baru nggak tahu apa-apa, lebih baik kalian mendengarkan dengan baik. Kalau ada kritik dan saran, kalian DM aja. Itu adab seorang muslim. Bukan kalian naik, kemudian kalian orang sudah saling adu argumentasi, kemudian kalian datang menjadi seorang yang bijaksana, memberikan nasihat agar pertengahan, agar adil dan bla bla segala macam. Habislah kau nanti. Nah, sebelum itu terjadi, aku ingatkan itu. Jangan kalian naik jadi sok bijaksana mau menasihati kawan-kawan yang sedang berdiskusi. Jangan. Saya tidak Kalau kalian punya saran, menasihati. kalian Saya punya tidak saran, menasihati. punya kritik. Saya juga masih kurang. Dengarkan bang. Kalau abang punya saran dan kritik, nggak enak di hati abang DM bang. DM aja. Begini abang, walaupun saya multi, kalau abang tidak mau terima saya kan tidak masalah. Abang sebentar bang, dengarkan aku bang. Abang dengarkan aku bang. Kalau dengan cara abang seperti ini, abang akan tertuduh. Itu yang aku khawatirkan. Abang akan tertuduh, wah ini Oten nyamar. Coba kau lihat typing di bawah. Oke, kalau saya Oten, Aku tahu loh. apa yang harus saya lakukan kalau saya memang bukan Islam? Kalau Anda menuduh saya ini Oten, Bukan tidak paham. bukti apa? Bukti apa yang saya harus ucapkan? Aku jaga kamu. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, maka saya khawatir kamu akan tertuduh. Kamu dituduh oleh netizen di bawah. Kenapa? Karena Saya kau cuma sedang bilang melakukan tadi, debat peperangan seperti ini apa yang didapatkan? Kalau memang ada beberapa yang mualaf, alhamdulillah. Sebentar, dengarkan. Yang didapatkan edukasi. Banyak orang-orang yang mualaf. Banyak orang-orang. Makanya dijelaskan, tidak usah pakai urang, santai saja. Dengarkan. Dari tadi. Dari tadi. Masuk kau di sini. Ah. Nah, kesana aja lah kau. Kau kasih aja ke sana. Ini lagi live ini. Nggak mau dengar. Ah. Begini, giliran kau digas, kau nggak terima. Kan goblok. Aku Di ngomong dari awal Kristen baik. Kiamat membahas tentang apa? Hadis. Yang dia tidak tahu tuh bahasa Arab. Ah. Nggak lucu gini loh. Dikasih, udah ditutup aja tuh kamera. Jangan dipromosikan Kiamat itu. Baca pun enggak becus itu memahami itu enggak cukup. Udah diin aja Kak Noora, nggak usah dipromosikan si Kiamat itu. Begini. Dia masuk daripada ku buang kau pergi ke tempat Justru di mana waktu itu tadi hari kita apa? sudah ngomong baik-baik. Diam dulu kau bakso. Nanti ku maki kau tujuh keturunan, kau nggak bisa tidur kau nanti. Jangan maki-maki, nggak bagus. Nah iya, makanya kau diam dulu. Diam kau. Kubuang juga kau. Aku ngomong dari awal baik-baik, diingatkan baik-baik. Kak Noora sudah ngomong baik-baik, ngotot ngeyel. Apa manfaatnya sudah dikasih tahu. Di antara manfaatnya banyak teman-teman Kristen yang mualaf, alhamdulillah. Nggak usah ngotot ngeyel. Giliran kau ngeyel, aku naikkan volume suara aku, kau nggak terima. Karena aku sudah kasih saran. Justru aku jaga. Kalau kau seperti ini modelmu, itu netizen di bawah, para mujahid typing muslim di bawah, nggak bisa kau bendung typingan mereka. Aku khawatirnya nanti kau yang tertuduh sebagai Oten. Paham? Aku yang jaga kau di sini, kau pula tuduh aku. Dibilangnya pula aku tuduh dia sebagai Oten. Justru aku menjaga.
kawan-kawan muslim yang merasa bijaksana, yang merasa pintar, kau DM. Kau pintar, kau berilmu, DM. Kak Noora, itu hadisnya salah. Kak Noora, itu ayatnya keliru. Kak Noora, kau DM. Jangan kau naik di sini, kau nasihati orang di sini. Nanti dijadikan oleh Oten, dijadikan bahan oleh Oten untuk menghantam kita. Oh, sesama Islam tuh, lihat tuh. Ini lihat tuh. Begitu. Lucu kau, dikasih tahu baik-baik nggak terima. Giliran tuh naikkan suara tuh. DM. Bakso turunkan aja lah. Manusia dajjal nggak usah naik. Binatang, kita kan nggak diskusi sama binatang. Turunkan aja. Masa aku nih lama main TikTok, followersku ku hapus. Bapak kau, masa followernya dia hapus? Kenapa ya kayak begini ya? Selesai subuh tuh, saya lihat itu si Kiamat membahas tentang Hajar Aswad yang katanya Hajar Aswad itu diklaim miliknya orang Hindu atau Buddha itu. Oh ya Allah, dia narasikannya Masya Allah, saya bilang. Makanya saya cari room yang mana Otennya mau saya pijak betul. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu akan berkeliaran di room muslim. Baru mereka mau menyerang itu. Ternyata Hajar Aswad. Hei, kimak bibir kau. Hajar Aswad pun tidak ada. Tetap Tuhan kami itu Allah. Tidak ada pun Hajar Aswad. Tidak kami cium pun. Tidak masalah. Saya lebih bagus cium ya. Kalau membawa mudarat, lebih bagus saya cium anak saya terus. Cium terus. Gitu loh. Heran saya membahas Hajar Aswad. Bentuk kayak V. Ternyata Tuhan kau keluar pun juga dari lubang V. Segitu bencinya kalian kepada Islam. Sampai data-data. Yang diambil data-data dari mana tahu kalian? Data-data dari kitabnya orang Hindu Buddha. Gitu loh. Saya sudah bilang tidak ada pun Hajar Aswad, tidak ku kenal pun Hajar Aswad ya. Ya. Tidak ku cium pun, kalau ada pun rezekiku pergi ke tanah suci, ibadah haji, tidak ku cium pun itu tidak masalah. Poin orang naik haji itu ya, mereka sudah apa? Berkunjung ke bait Allah, menunaikan rukun haji. Bukan Hajar Aswadnya juga. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk mencium, silakan. Yang dimana kita yakini itu adalah batu dari surga. Kalau tidak dicium tidak masalah. Gitu loh. Santailah Bu, suka-suka aku lah. Kau santailah pergi ke roomnya Metatron sana. Menghujatnya nomor 1. Bujangnya itu si Kiamat. Apa suka tusbol pun juga. Bangga dia punya lubang buritnya sudah bagaimana menganga. Alah, kayak nggak tahu aja bagaimana kerjaan mereka tuh. Mau ngomong bencinya sama Islam ternyata apa? Dubo sama dubo saling mencintai. Makanya si Kiamat tuh kalau jalan itu ngangkang. Makanya mukanya kayak gitu pucat. Bagaimana nggak pucat? Lubang dibuat Allah untuk mengeluarkan kotoran kok dipakai untuk saling apa? Menyalurkan kenikmatan. Gila. Iya, subuh saya buka langsung dapat room dia yang dibahasnya Hajar Aswad. Ku lihatlah tappingannya orang itu. Wih, ngeri kali. Apa ya? Kalau kami menjelaskan itu berdata. Takut kami itu diambil dari luar data itu takut. Yang colok-colok keledai itu saya tidak pernah mau menggunakan itu. Dalam Bible kau udah cukup kubacakan. Tapi cuman karena ngotot ngeyel kau kayak begitu. Tapi kau membahas Al-Quran, hadis, yang dimana kau nggak tahu perawinya bagaimana sanadnya itu hadis. Nggak tahu kau asal kau bilang ini memang betul. Muslim ya bisa menggauli binatang. Konteksnya bukan menggauli binatang. Kau saja nggak ada larangan. Jangan kau gauli emak kau dengan bapak kau. Nggak ada larangan kalian. Kami aja mendekati zina aja tidak boleh. Apalagi menggauli binatang. Gitu loh. Membahas hadis. Rupanya yang dibahas terjemahan. Diambil dari hadis-hadis mana? Halah. Baca hadis itu. Lihat perawinya bagaimana. Sampai nggak kepada baginda Rasulullah. Kepada sahabatnya. Ini enggak. Yang meriwayatkan pun juga entah siapa-siapa. Bin-bin. Mereka gini loh Bang Dio. Asal ada bin-bin ya. Mereka yakin itu adalah Islam. Dan benar. Betul tidak? Iya kan? Sudah bin ini, bin itu, bin ini. Ah, ini udah sampai begitu kepada apa? Iya.
Sementara di dalam kitab mereka, kitab mereka ini ya, nih saya bacakan ya. Nih, contoh nih ya, Matius 1. Ini tentang apa ya? Tentang nasab. Nih, nah ini ya. Oke, buka. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan, jadi Abraham ini melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan Yehuda. Aturannya begini. Ishak ben Abraham. Ya kan begitu, enak kan? Yakub ben Ishak. Kan mereka ben. Yehuda ben Yakub. Kan begitu. Terus Zera Peres ben Yehuda. Ini enggak? Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Muhammad bin Abu Thalib. Abdullah, yes, Abu Thalib. Abdullah bin Abu Thalib. Kan begitu. Ini enggak. Abdullah bin Abdul Muthalib. Masa begini ya? Apa? Ya. Abdullah memperanakan Muhammad. Kan lucu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya jujur ya, pagi saya waktu setelah itu subuh saya lihat ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Begitu hebatnya mereka membenci Islam. Sampai mereka menunjukkan lubang V disamakan dengan Hajar Aswad. Betul ya. Memang ini tantangan bagi umat muslim ketika menghadapi hujatan seperti itu. Sebenarnya batu Hajar Aswad diturunkan oleh Allah itu akan menjadi polemik bagi yang sekarang ini. Betul nggak Bang Dio? Iya, makanya aku sering ingatkan ke kawan-kawan, teman-teman. Kak Noora ingat nggak waktu yang kasus dulu tuh, Kak? Yang mana? Yang Kak Noora dibikin nangis itu loh. Oh iya. Terus? Kan niatnya kan mau memperbaiki, jangan harus begini harus begitu. Iya, kan aku bilang, kok bisa DM kan? Iya. Nah ya kan, dia langsung berdiam kan di situ. Dia aja nggak bisa kan membantah itu kan? Nah iya, dia nggak bisa bantah itu. Bener dalam hatinya, oh iya bener juga ya Bang Dio kan. Setelah itu dia bikin video klarifikasi kan. Dia tag aku, dia tag Bang Zuma segala macam, minta maaf bla bla bla. Taubat lah apalah. Itulah aku bilang, kawan-kawan ini kalau merasa punya ilmu, ya kalian merasa lebih baik dari kawan-kawan yang ada di Komal ini, DM Bang. Kalian DM. Kalau perlu minta WA-nya, kalian WA, kalian telepon, sampaikan. Begitu. Jadi bukan dengan cara kalian naik terus kalian mempertanyakan apa ininya, apa hasilnya, apa ini. Itu justru kalian ini orang yang kayak begini nih, dia sedang membuka ruang untuk dikritik, untuk dihujat, untuk dituduh. Nah, tugasku apa? Tugasku mengingatkan, Bang, jangan kayak gitu. Ibaratnya begini, teman-teman. Bahasa simpelnya begini. Ini orang lagi perang nih, Bang ya. Ini orang lagi perang. Kamu datang ke tengah-tengah, woi stop, nggak ada manfaatnya kita perang. Kita habis kepalamu, dilempari kau diserang kau. Makanya aku bilang tadi, kau tengok tuh typing di bawah. Justru dengan sikapmu yang sok bijaksana injak sini ini, justru aku khawatir kau akan tertuduh sebagai oten. Malah ngamuk dia. Memang kalau kamu ketuduh oten, biar aku memang dia buat VT di mana Bang Dio? Hah? Dia buat VT di mana? Loh, kan orang nggak tahu. Nggak tahu. Tapi ya, kenapa dia nggak tag namaku, orang namaku yang disinggungnya? Ya mungkin malu kali. Itulah kan. Dia mengatakan mualaf ini nggak ada ilmu. Terus ketika kayak gitulah pembahasannya si kiamat tentang Hajar Aswad, di bla 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 kan Allah mereka seperti ini. Datang kayak gini kami lah yang nggak ada ilmu nih ya, maaf ya, memang saya nggak ada ilmu ya, maaf sekali, saya nggak ada ilmu. Tapi mungkin dengan cara saya seperti inilah bisa menghantam hujatan Kristen, walaupun saya tidak mengambil narasi liar,
dari Bible mereka sendiri. Ya tapi kita direndahkan juga sama ya saudara sendirilah. Taulah. Tenang aja, insya Allah. Selama aku masih hidup, selama nyawa di kandung badan, insya Allah aku bela teman-teman mu'alaf. Insya Allah biidnillah. Tapi bukan berarti membiarkan. Makanya aku sering stay di roomnya Kak Noora, stay di roomnya siapa ini Bang Faruk dan kawan-kawan mu'alaf yang lain. Kenapa? Ya memang orang teman-teman yang mu'alaf ini ya direkam nih ya teman-teman, kalian rekam ini. Orang-orang yang sudah mu'alaf ini, jangankan mereka bernarasi, dia bernapas aja dibenci sama noten-noten ini. Dilihatnya nih Kak Noora nih, benci kali mereka dilihat Kak Noora nih. Itu. Assalamualaikum. Dia bernarasi, waalaikumsalam. Apalagi kalau dia salam sejahtera untuk kita semua. Islam ya Bang, Kristen. Saya Kristen. Jangan suka bilang salam lah Bang, saya paling gak suka, benci kali saya. Diam dulu Anda sebentar, izin. Kita kan saling menghargai. Ini lagi ngomong Ustadz kami, lebih hargailah. Bukan begitu cara menghargainya. Coba diam dulu, diam. Lanjut. Lupa tadi. Aku sampai mana tadi? Bolehkah aku bicara? Nggak bisa sebentar Bang, ya sebentar. Tadi sampai mana ya? Aku lupa Bang. Iya, bernapas aja. Bernapas. Saya masih bernapas. Makanya ketika mereka ini bernarasi, bukan berarti kita membiarkan, kita arahkan. Jadi kita jangan merasa ini buat kawan-kawan muslim yang istilahnya kadang suka sembrono atau kadang gegabah. Kalau Anda tahu saudara mu'alaf kita ini kurang dalam keilmuan Islamnya, ya Anda dampingi dong, ya enggak sih? Betul. Anda dampingi dia, bukan Anda gembosi dia. Begitu. Jadi kita mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, makanya aku sering ingatkan. Sering aku targib itu memotivasi. Ayo teman-teman, para mujahid typing muslim di bawah. Ayo ambil andil. Walaupun kalian hanya tap-tap layar dengan ibu jari kalian, ambil andil kalian. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Oh dulu, siapa ini? Oh si Fulan, oh ada si Supriyanto Torona Nasirin, oh dia pernah dulu tap-tap layar. Ada pejuang aninya. Oh ada Bang Kak Wewe di bawah, begini. Ada andil kita teman-teman. Jangan kalian cuma lihat-lihat doang. Kalian dapat manfaat, dapat edukasi, kemudian kalian juga punya andil walaupun tap-tap layar. Atau mungkin ada teman-teman yang diberi keluasan harta oleh Allah, dia berbagi umpamanya. Ambil andil. Kami di sini habis-habisin ludah. Kalian pikir ngomong tuh nggak capek teman? Capek weh. Wallah demi Allah capek. Aku kadang sampai batuk-batuk aku. Saya sampai sekarang nih nggak sembuh-sembuh batukku. Batuk ngomong nggak peduli, nyawa pun terbang nggak peduli. Itu pertama. Yang kedua, pakai otak. Otak ini dipakai berfungsi. Jadi kalau kita ngomong, orang yang ngomongnya lancar bisa masuk di akal, berarti itu otaknya lancar, encer. Tapi kalau orang yang ngomong gugup, kalian enak gak sih dengan orang kalau ngomong kayak orang gugup? Nggak enak kan? Artinya apa? Itu ada perjuangan teman-teman. Nah, kalian teman-teman muslim di bawah, ayo ambil andil walaupun tap-tap layar. Aku tahu nih, ada nih kawan-kawan di bawah nih, aku salut nih, Masya Allah teman-teman di bawahnya. Kadang mereka typing tuh ya, typingannya tuh luar biasa. Oten baca itu langsung kejang-kejang di bawah itu. Itu tugas kalian. Jadi kami di atas, kalian di bawah. Jadi kita kolaborasi. Terjadilah ta'awun, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Inilah yang dibenci dan paling tidak disukai oleh iblis. Inilah yang dibenci dan tidak disukai oleh orang-orang kafir. Begitu, bagi-bagikan room ini kemana-kemana, kalian share-share. Ambil andil teman-teman. Jangan bilang, mana hasilnya apa sih kalau saya begitu Bang Dio. Jangan. Itu minimal. Jangan kalian naik-naik di sini. Apa sih? Saya ini muslim. Apa sih kita ini debat-debat? Aduh Bang, ya Allah ya. Dikasih tahu kau baik-baik dengan cara yang baik. Aku sopan, Kak Noora sopan. Kau ngeyel. Giliran aku angkat suaraku, ku naikkan. Jadi kita ini bagaikan dokter teman-temannya. Aku ini pengalaman dalam dakwah nih dari tahun 2004. Dari tahun 2004 aku sampai sekarang. Jadi kita tahu dosis-dosis orang-orang ngeyel ini seperti apa. Dikasih tahu,
Oh, nggak terima, naik lagi. Jadi naik level tuh naik sedikit-sedikit. Begitu naik levelku, level suaraku, kau nggak terima. Dan lucunya, kau ngegas pula. Kau yang salah, kau yang keliru sikapmu. Kau pula yang ngegas kami di sini. Apa andilmu untuk agama Islam ini? Gue tanya dulu kau. Kalau kita mau bahas andil, ya. Makanya aku nggak banyak bicara. Nggak apa-apa, biar aja Kak Noora yang ngomong. Nanti kalau ada serangan-serangan bahas hadis, bahas Al-Quran, nah baru aku maju. Sisanya tidak apa-apa. Kak Noora ngomong aja selama itu tadi, jaga. Tanya aja Kak Noora, Kak hati-hati Kak, bahasanya ini Kak ini. Tanya Kak Noora ini. Bang Faruk, tanya dia. Hati-hati ini nanti takutnya masuk dalam ranah hukum. Hati-hati. Iya, makanya kita bilang narasi dari bebas aja. Kan, begitu. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Ayo kita kolaborasi kembali. Yang di bawah ambil andil tap layar, typing kirim VT-nya Bang Dio. Hah? Kirim VT-nya, aku nggak tengok. Ya, udah lama. Aku follow akun dia. Karena udah kesel aku yang dia terlalu menghina aku kali itu. Udah lama kan? Dapat roomnya si kiamat, nggak masuk dia ke situ. Udah ganti akun dia. Merendahkan umat, merendahkan mualaf nomor 1. Kenapa? Enggak, sudah nggak aktif akun itu. Tapi VT-nya kan masih ada kan? Lupa aku, kan aku udah berganti-ganti akun nih Kak. Udah banyak akun berganti-ganti. Aku kaget itu. Nanti coba aku cari. Nama dia, nama akun dia tuh nama dia juga ya? Iya, akun yang dulu betul. Coba cari aja, kayak masih ada. Kalau masih aku sih. Ya lanjut diskusi yuk. Gas. Silakan Bang Raja. Siapa Raja nih? Islam Kristen? Saya Islam. Saya mau naik tadi, panas dengar itu tadi. Yang mana Bang panasnya Bang? Salam dulu Bang. Assalamualaikum. Ya, jadi sudah tadi assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Jadi saya dengar yang tadi. Yang mana Bang? Mendengar yang tadi itu saya minta naik tadi itu yang ngaku Islam itu. Oh, dia memang Islam. Sedangkan ya, kalau dia tidak ngerti jangan naik TikTok debat gitu, baru masuk ke room debat, wajar itu. Iya, dengan Ibu Noora, dengan Ustadz Yusuf, dengan Mbak Zuma itu saya masuk saya situ. Cuma orang ini kayaknya merendahkan kita. Oh bunda. Oke ya, saya mati lampu lah. Debat lah dengan baik. Saya tidak senang dengan orang tadi itu. Ya, nggak apa-apa lah Bang. Iya Bapak. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak ya. Terima kasih banyak. Kami kasih 1 kursi untuk Oten Bapak ya. Dan perjuangan kalian saya salut. Sama Pak Ustadz Yusuf, Alif, semua saya ikut itu. Ya. Cuma saya dukung dari bawah. Ya, siap. Terima kasih banyak Bapak. Ya, saya izin turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman yang dibawa, sebelum masuk ke diskusi lagi teman-teman, saya mau minta tolong lagi, kencengin tetap layarnya, di-share, di-posting ulang terus teman-teman. Itu loop orange-nya nilainya cuma 1 koin teman-teman. Jangan lupa demi meningkatkan algoritma room kita supaya nggak gampang rungkat. Terus teman-teman di follow Bunda Nooranya, di follow akun Bang Gre, akun Bang Dio. Untuk yang belum follow teman-teman, ini akun rutin live-nya Bang Gre tiap hari teman-teman. Baca ngelek Pak, baca tutup kamera aja, tutup kamera. Ngelek yang bacanya. Udah. Tutup kamera dulu. Dia kan gak open cam. Masih. Dia bukan open cam itu. Itu kan cuma bikin. Oh iya, Bang Greg yang nge-lag, bukan Cicanya. Bang Greg nge-lag. Dia bilang Cica. Oke aja. Bang Greg itu nge-lag. Astagfirullahaladzim. Ya silakan Roni. Roni, ini room muslim. Ustadz kami lagi bicara. Kau bilang pakai adab, kau sendiri nggak ada adab. Nggak boleh kayak gitu ya bang. Ini room muslim. Bukan room Yang Kristen. bilang adab siapa itu? Ya udah, silakan lanjutkan itu. Apa yang mau ditanya? Bilang adab. Ya, saya cuma peringatkan ya bagi saudara Kristen. Saya seorang pendosa nih.
Ya, bagi saudara Kristen, kalau naik ke atas, kami tidak butuh salam berupa assalamualaikum. Selamat pagi aja udah cukup. Salam sejahtera silakan. Oke. Tapi assalamualaikum janganlah. Ya, silakan. Itu. Silakan. Jadi gini, kalau saya hanya menerapkan kebaikan di kehidupan. Kalau masalah agama itu urusan Tuhan. Oh. Abang bapakku Muslim. Anak adik bapakku masuk Islam. Aku tidak permasalahkan. Cuman Tidak masalah kayak gitu. Masalahnya poin ini sih apa? Ya enggak, aku lihat kenapa selalu kasar bahasa Yesus Loh bang, begini. saya kan tadi sudah tunjuk begini loh bang. Kalau abang mau